Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadia. Saya ingin bertanya mengenai Siapa nih? Nur Hadia. Nur Hadia. Begini Ustadz, Allah itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Mengenai dosa-dosa manusia, adakah dosa manusia yang tidak diampuni oleh Allah? Jika memang ada, bagaimana dengan korelasi bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Boleh 2 pertanyaan. Satunya lagi, saya pernah mendengar bahwa laki-laki baik hanyalah untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Kalau begitu, bagaimana dengan perempuan pendosa dan laki-laki yang pendosa? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Nur Hadia ya. Mbak Nur Hadia. Adakah dosa yang tidak diampuni? Lalu apa korelasinya dengan sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Yang tidak diampuni hanyalah dosa yang orang tidak minta ampun. Misalnya dosa syirik, dia tidak minta ampun, dia tidak bertobat, dosa syirik tidak diampuni. Kemudian dosa zalim, termasuk dosa utang, nggak bayar utang. Setiap ketemu teman pinjam dulu 100, tapi nggak bayar ya. Kalau ditanya kamu kenapa nggak bayar utang? Qadarullah. Jawabannya qadarullah. Ini nggak akan diampuni sampai orangnya ikhlas. Kalau orangnya nggak ikhlas, ya nggak akan diampuni. Jadi memang sebetulnya dosa itu ya tergantung kita. Begitu kita minta ampun, maka nggak ada dosa yang tidak diampuni. Kalau kita minta ampun ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tapi kalau kita nggak minta ampun, ada dosa yang nggak diampuni. Salah satu yang paling besar itu syirik. Kemudian yang kedua, zalim. Dosa zalim itu nggak akan diampuni sampai orang yang dizalimi itu rela. Kalau orang yang nggak dizalimi itu nggak rela, ya berarti nggak akan diampuni sampai dosanya habis dengan konsekuensi siksaan dan seterusnya. Sedangkan sifat Allah yang Rahman dan Rahim, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang berlaku pada semua manusia, mau dia mukmin atau nggak beriman, mau dia musyrik atau dia muwahhid. Pokoknya semua ciptaan Allah, bukan cuma manusia, bahkan hamba-hamba yang lain, makhluk-makhluk yang lain, Allah berikan mereka kasih sayang Allah dalam bentuk kehidupan, rezeki, nafas, oksigen, darah, jantung, semuanya diberikan. Mau dia beriman gak beriman, semuanya punya oksigen yang sama, menghirup oksigen yang sama. Itu rahmannya Allah. Kalau Allah pilih-pilih, yang beriman dikasih oksigen, yang gak beriman gak dikasih oksigen, maka orang-orang yang gak beriman gak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk belajar tauhid, untuk belajar Islam, kan gitu kan? Itu sifat rahman Allah. Begitu juga sifat rahman Allah itu misalnya diberikan kepada semua manusia itu dunia, dengan hartanya, dengan kebahagiaannya, dengan keluarganya. Makanya kita bisa melihat orang yang gak beriman pun kaya, karena itu rezeki dari Allah. Allah Rahman, sayang sama mereka sebagai hambanya. Orang yang gak beriman pun kalau dia bekerja keras ya dia sukses gitu. Orang yang gak beriman pun punya keluarga yang harmonis, yang bahagia. Jadi nggak hanya orang beriman yang dapat itu, orang nggak beriman pun dapat sebagai bentuk rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dikasih. Tujuannya biar apa? Biar mereka terbiayai ala birabbikum atukadziban. Itu kan ada di Ar-Rahman yang berlaku untuk semuanya. Bahkan manusia dan jin. Khalaqal insan wa khalaqal janna min marijin min nar. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya berlaku untuk orang yang beriman. Apa bentuk kasih sayangnya? Bukan harta. Inilah kesalahpahaman kita kepada Allah. Seringkali kita kalau udah hijrah, udah taubat berharap kaya raya ya. Saya udah hijrah, udah taubat, saya nggak lagi kerja di tempat riba, kok rezeki saya makin susah. Sejak kapan bentuk rahimnya Allah itu harta? Seandainya bentuk rahimnya Allah itu harta, maka orang yang nggak beriman nggak ada yang kaya. Nggak ada yang namanya Qarun, nggak ada yang namanya Fir'aun. Yang sukses secara politik Fir'aun, yang sukses secara finansial Qarun, nggak ada. Karena
rahim itu adalah kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang beriman. Ternyata bentuk kasih sayang rahim itu adalah ampunan, ridho, kemudian iman, hidayah, irsyad, taufik. Kalau di dunia, nanti di akhirat, termasuk di dunia itu ibadah, bisa tahajud, itu rahimnya Allah. Di akhirat pastinya dimudahkan masuk ke surga, dibebaskan dari api neraka, dimudahkan hisabnya, diberikan kelancaran di padang mahsyarnya, dan seterusnya. Itulah rahimnya Allah. Nah, jadi itu nggak ada hubungannya dengan orang yang tidak diampuni, karena di dunia dia sudah mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.